genosida, racun, mengada-adakan, mengadu domba, menyewa orang untuk menghabisi saya di jalan dan mencelakai saya. Kejadian pernah sekitaran setengah bulan, ya, bulan Februari 2012 saya dicegat oleh banyak orang, satu mobil APV di Desa Karangkonang dan di Desa Karangwotan. Mereka semua membawa celurit dan mengejar saya mulai dari depan Pasar Wotan, Duko Kopek sampai dengan dulu, ya. Terlapor kami yaitu mendahului sebelumnya ada percobaan pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Jayus Setianto, oknum kepala dinas yang diduga menjadi tersangka, menghadang korban di tengah jalan antara Sugihan sampai ke Bulambang, lalu menggebuki korban beramai-ramai sekitar 6 orang dan kurang lebih korban terkapar. Lalu Jayus Setianto mengeluarkan celurit, disabetkan ke geger saya, namun korban sudah terkapar. Akhirnya pembacokan terurung dan saudara Jayus untuk diteliti. Kita sampaikan di lidik 2 juga menarik Undang-Undang nomor 174 bahwa yang diminta pertanggungjawaban di dalam hal ini adalah resolusi kedinasan, penyelesaian perceraian, dan resolusi sebelum berlangsungnya perceraian, yaitu adalah restorasi. Yang menurut pasal 16 Undang-Undang 74, apabila PNS menolak ketentuan pembagian gaji sesuai pasal yang dijatuhkan, ya, sesuai pasal yang dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan PP nomor 31/1980 tentang peraturan disiplin PNS, PP nomor 31/1980 pasal 115, ya, pasal 115. Selanjutnya yang kedua adalah pegawai negeri yang tidak melaporkan proses perceraiannya dalam jangka waktu 1 bulan sejak terjadinya perceraian dan tidak melaporkan perkawinannya yang baru terhitung sejak perkawinan dilangsungkan sejak 1 tahun. Salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3/30 tahun 1980 tentang PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat atau diskualifikasi dari jabatan. Yang pertama, pegawai negeri yang melanggar salah satu dari ketentuan salah satu atau lebih kewajiban pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 4, ayat 1, pasal 4 dijatuhi disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atau dipecat. Sedangkan pegawai negeri sipil wanita yang melanggar ketentuan pasal 21, ya, pasal 4 ayat 2, ya, dugaan perselingkuhan dapat dijatuhi disiplin pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS dan lain sebagainya, menuntut agar orang yang merasa, ya, mendengar, ya, aman agar tidak terampas hak-haknya. Jadi orang yang merasa terampas hak-haknya dengan keberadaan orang tersebut maka melapor saja. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum kebendaan yang tersisa. Jadi atas dasar hukum kebendaan yang tersisa atau unmanning, yaitu membutuhkan kesaksian sederhana untuk membuktikan kebenaran bahwa itu adalah harta bersama, dan ini tidak bertentangan dengan pasal 145 HIR atau 172 RBG. Jadi tidak perlu saksi atau ada nomenklaturnya. Ya, tidak perlu saksi karena ada nomenklaturnya, sama saja itu atau keterangan. Jadi hukum kebendaan atau penguasaan atas benda perlu mengajukan verset dan masih terbuka ketika ada dieksekusi, yaitu sampai hari ke-8 setelah unmanning atau peneguran bolak-balik, pasal 129, ya, sampai hari ke-8, ya, ayat 2 IR 153 ayat 2 RBG yang sudah disomasi sedahuluan. Bahwa terkait penanganan laporan polisi atau oleh masyarakat, yang tindak lanjutnya adalah kewenangan APH, bahwa pelapor sudah melakukan tindakan proses namun belum mendapatkan pelayanan yang terbaik atau layanan prima. Jadi prima hukum tetap hukum harus berjalan dan perjanjian tertutup di Keswa, BKD dan
BKAD ya. Katanya menurut keterangan di dalam dinas, yang bersangkutan akan memberi makan atau uang makan senilai 800.000 per bulan semenjak yang bersangkutan meninggalkan rumah dengan alasan kos di Tambak Romo. Dalam hal ini adalah menumpang dengan selingkuhannya. Ditambah lagi kerugian kewajiban membayar insentif gaji diduga senilai 180.000 per bulan. Jadi total 980 juta. Ya, 980.000. Ya, totalnya 980.000. Dari itu tadi ya. Jadi total semuanya adalah 78.960.000. Jadi 78.960.000 rupiah sebagai uang prestasi beban terhutang yang ditanggung sesuai keterangan suami yang menganggur, tidak bekerja, tidak berdaya, sakit secara kejiwaan dan membutuhkan perawatan atau resolusi. Selanjutnya bahwa saksi yang kami lakukan ada pun orang-orang yang patut diduga pasti untuk diundang dalam proses ini adalah 1. Sodik Mringijati Wasito Mringijati, Mukti Pekalongan, Aminuddin Jamil Tawangrejo, Suwawi Gunung Pati, Jaswadi, Lis Winarni Sunarto, Supawatin, Sri Tomo. Paranormal, Sunarto SPD, Bambang Permadi, saksi utama ya, Sargo Kuntul, saksi, Genji Sanuri Parjono, Tigdo, Naryo Mulyani, Lurah Karangkonang Warso, Lurah Tambak Romo Sudi, Dalan Istanto, Hanifah Samyono, Iksan, Legio Giek, Lasti Toto, Giman, dan sebagainya. Demikian keterangan yang dapat kami sampaikan atas kerjasama dari beberapa pihak atau dari kepolisian. Tentunya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.